Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'afatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepadanya kita semua beribadah dan hanya kepadanya kita semua beristi'anah. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah yang benar dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang dikemukakan oleh seorang ulama yang berbunyi seperti ini. Idza aradta an tukhatiballah fad'uhu wa idza aradta ayyukhatibaqallah faqra'il Qur'an. Apabila engkau ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepadanya. Dan apabila engkau ingin Allah yang berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi orang yang berdoa itu sejatinya sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca Al-Qur'an hakikatnya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepadanya. Bahkan saya ingin lanjutkan, dan jika engkau ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah salat. Jadi paling tidak ada 3 cara untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama melalui doa, yang kedua melalui bacaan Al-Qur'an, dan yang ketiga melalui ibadah salat. Saya mulai yang pertama tentang doa. Doa itu ada 2 macam, ya. Ada doa sebagai ibadah dan ada doa sebagai masalah, sebagai permintaan, ya, bukan masalah dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab masalah artinya permintaan. Jadi orang yang berdoa pada saat itu dia sedang beribadah dan sekaligus juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena doa adalah ibadah, asalkan orang yang berdoa tersebut ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dalam agama kita, maka tidak ada doa yang sia-sia. Terlepas apakah permintaannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tapi doanya tidak sia-sia. Mengapa demikian? Karena dia telah beribadah. Dan karena dia telah beribadah, maka tentu dia akan mendapatkan thawab
dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah misalnya ada orang tua yang mendoakan anaknya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus ujian, diterima untuk bekerja atau diterima untuk kuliah. Ternyata setelah ujian anaknya dinyatakan tidak lulus. Jangan kemudian ada yang berkata, kalau begitu doanya sia-sia karena anaknya tidak lulus dalam ujian, tidak diterima kerja, tidak diterima untuk kuliah. Tidak sia-sia. Meskipun permintaannya tadi agar anaknya lulus ujian tidak terwujud, tapi doanya tidak sia-sia. Kenapa demikian? Karena dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doanya itu. Sehingga karena dia telah beribadah, maka sudah tentu insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa adalah ibadah sebelum menjadi satu permintaan. Karena itulah di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yansilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita turun di setiap malam ilas sama'i dunia, ke langit dunia, langit yang paling dekat posisinya dengan bumi. Hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Setelah itu Allah berfirman, may yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepada saya, maka saya akan penuhi. May yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepada saya, maka saya akan beri. May yastaghfiruni fa aghfira lahu. Siapa yang mohon ampun, saya akan berikan pengampunan. Jadi ada tiga yang Allah SWT janjikan dalam hadis tadi. Satu, siapa yang berdoa, saya kabulkan. Yang kedua, siapa yang meminta, saya akan beri. Yang ketiga, siapa yang mohon ampun, saya ampuni. Ini dimulai dari yang umum ke yang khusus sampai kepada yang lebih khusus. Yang umum dimulai dari doa dulu. Doa itu paling umum. Karena tadi ada doa ibadah, ada doa permintaan. Setelah itu pindah ke yang lebih khusus, permintaan saja, siapa yang meminta. Nah, permintaan kepada Allah itu kan beragam. Beragam permintaan kita kepada Allah SWT. Ada yang minta rezeki, ada yang meminta nikmat, ada yang meminta pengampunan. Nah, maka disebutlah yang paling khusus di ujungnya. Ya, may yastaghfiruni fa aghfira lahu. Siapa yang mohon ampun, saya akan berikan pengampunan. Jadi urutannya disebut seperti itu, dari yang umum, yang paling umum ke yang khusus sampai kepada yang lebih khusus. Yang subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Maka ketika berdoa yang pertama mesti ikhlas, ya, dan disertai dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua amalan dituntut keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus ikhlas dengan penuh ketundukan. Nabi tegaskan juga di dalam hadis, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khulisa lahu. Ikhlaskanlah amal kalian hanya untuk Allah, karena sungguh Allah tidak akan menerima kecuali amal yang dilakukan secara ikhlas untuknya. Yang kedua, berdoalah sesuai dengan tuntunan di dalam agama kita. Penuhi adab-adab di dalam berdoa itu. Ya, di antara adab-adab di dalam berdoa yaitu pujilah Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Jangan langsung minta, puji Allah Subhanahu wa taala. Minimal ucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya yaitu berdoa dengan penuh keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jika memungkinkan maka berdoalah dengan menghadap ke
ke kiblat jika memungkinkan untuk itu. Ya. Lalu yang berikutnya yaitu disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu, Allah itu maha mulia. Yastahyi min abdihi, Allah malu kepada hambanya. Iza rafa'a yadaihi ilaihi, apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya kepada Allah SWT untuk berdoa. Summa yarudduhuma sifran, lalu kemudian tangan itu kembali dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong, artinya tidak dikasih apa-apa. Ya. Kemudian usahakan juga di dalam berdoa tersebut untuk tidak hanya mendoakan diri kita saja, tapi biasakanlah untuk mendoakan orang lain. Maka dalam Al-Quran misalnya kita diajari oleh Allah SWT untuk berdoa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni juga dosanya saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya. Dan janganlah engkau letakkan di dalam hati kami sedikit pun rasa iri terhadap sesama orang yang beriman. Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha penyayang. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang doa. Kemudian yang kedua, untuk berkomunikasi dengan Allah SWT melalui bacaan Al-Quran. Jadi ketika seseorang itu membaca Al-Quran, maka pada hakikatnya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepadanya. Membaca Al-Quran adalah salah satu di antara kewajiban kita terhadap Al-Quran. Karena ada beberapa kewajiban kita ini terhadap Al-Quran. Yang paling mendasar, wajib mengimani Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang pertama, mengimani Al-Quran sebagai wahyu dari Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, beriman lagilah kepada Allah, kepada seorang rasulnya, dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya itu. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita wajib untuk membaca Al-Quran. Wajib kita membaca Al-Quran. Ya. Dan Rasulullah SAW menjanjikan keutamaan yang besar di dalam pembacaan Al-Quran tersebut. Banyak hadis yang menjelaskan hal itu. Salah satunya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabnya Allah, falahu hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Walikulli hasanah bi asri amsalihah, untuk setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti satu huruf dapat 10 kebaikan. Nabi kemudian menegaskan, la aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi ketika membaca alif lam mim berarti sudah mengucapkan 3 huruf. Maka insyaallah sekurang-kurangnya akan mendapatkan 30 kebaikan. Kalau ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim berarti sudah 19 huruf. Ya, sekurang-kurangnya 190 kebaikan. Karena ada ulama kita yang menyatakan keutamaan seperti ini akan didapatkan ketika Al-Quran itu dibaca di luar salat dalam keadaan tidak punya wudu. Kita membaca Pak di luar salat dalam keadaan tidak punya wudu, satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikannya. Nah, kalau kita punya wudu membaca Al-Quran, kebaikannya lebih besar lagi. Dan kalau kita membaca Al-Quran itu di dalam salat, yang sudah pasti tentu ada wudunya, maka kebaikannya akan semakin bertambah. Jadi ada urutan-urutannya. Yang paling sedikit kebaikannya baca Qur'annya di luar salat tanpa wudu. Ya. Kemudian yang kedua, baca Quran di luar salat dalam keadaan punya wudu. Dan yang tertinggi ketika membaca Al-Quran di dalam salat, yang sudah pasti tentu mempunyai wudu.
Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu kita wajib untuk mempelajarinya, mempelajari cara membacanya dan mempelajari isinya. Kenapa kita pelajari cara membacanya? Di dalam Al-Quran pada surah Al-Muzammil, Allah SWT memerintahkan kepada kita, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Tartil sekurang-kurangnya punya 3 makna. Al-bayan, dibaca dengan jelas. Kemudian al-mahlu, dibaca dengan perlahan. Dan yang ketiga al-fahmu, dibaca disertai dengan pemahaman. Itu makna tartil. Bacanya jelas, bacanya pelan, dan bacanya disertai dengan pemahaman. Ya kalau tidak bisa tiga-tiganya, belum bisa dipahami, ya minimal dibaca dengan jelas dan perlahan. Karena kalau tidak bisa diambil semua, ya paling tidak jangan tinggalkan secara keseluruhan. Nah, tapi bagaimana jika misalnya bacaan kita belum bisa tartil? Tetaplah membaca Al-Quran. Jangan juga, mohon maaf, orang ditakut-takuti. Biasa disampaikan, kalau kamu salah baca Al-Quran, salah artinya kamu berdosa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang jadi takut membaca Al-Quran. Jangan, tetaplah kita baca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita, asalkan ada keinginan untuk belajar, untuk memperbaiki bacaan itu. Rasulullah SAW memberikan motivasi dalam sebuah hadis, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir, yang lancar bacaan Al-Qur'annya akan dikumpulkan bersama-sama dengan malaikat yang suci, malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa alaihi syakkun falahu ajran. Sementara yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata, tersendat-sendat, kata Nabi, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Ini bukan berarti kalau tidak bagus bacaannya kemudian tidak ada pahalanya, dapat 2 pahala. 1 ajrul qiraah, pahala karena mau membaca. Yang kedua ajrul masyakkah, pahala karena menemukan kesukaran dalam amalan tersebut. Tapi jangan juga salah memahami hadis ini. Jangan kemudian ada yang berkata, kalau begitu biarlah bacaan saya begini terus supaya pahala saya 2. Ya, Nabi tidak mengatakan kalau tidak lancar pahalanya lebih besar. Kalau tersendat-sendat dapat 2 pahala. Tapi kalau mahir dikumpulkan bersama-sama dengan malaikat yang suci, malaikat yang mulia. Selain kita pelajari cara bacanya, pelajari juga isinya. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Untuk dijadikan sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita akan mampu menjadikan Al-Quran sebagai hudan jika tidak dipahami isinya? Nah, terus yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran, yang ketiga ya, sudah mengimani, membaca. Yang ketiga ya, mendengarkan ketika Al-Quran itu dibacakan. Idza quri'al Qur'an, apabila Quran dibacakan, fastami'u lahu, simak, dengar dengan seksama. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan curahan rahmat. Nah, lalu yang berikutnya, yang keempat, yaitu kita wajib untuk mengajarkan Al-Quran itu. Kita wajib mengajarkan kepada, minimal kepada yang dibawa kewenangan kita. Orang tua ajarkan kepada anak. Yang berikutnya kita wajib untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Quran itu wajib, minimal surah Al-Fatihah. Ya, karena ini yang wajib dibaca di dalam salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tapi semakin banyak hafalan Al-Quran itu semakin mulia dunia akhirat. Untuk dunia, Rasulullah biasa kalau mengutus beberapa sahabat, salah satu pertimbangan beliau untuk mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin rombongan itu hafalan Al-Qur'annya di dunia. Nah, kalau di akhirat Nabi sampaikan, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada pemilik Al-Qur'an, di antaranya kepada penghafal Al-Qur'an, ikra, bacalah, wartaqi, sambil menanjak di dalam surga. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca dengan tartil sebagaimana engkau telah membaca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilak inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu nanti di akhirat sesuai dengan akhir
ayat yang kamu baca. Jadi semakin banyak bacaan Quran, semakin tinggi kedudukan di dalam surga kelak. Sudah mengimani, membaca, mendengarkan, mempelajari, ya, mengajarkan, menghafal, ya, yang berikutnya mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Jangan perlakukan Al-Quran hanya seperti barang-barang koleksi saja, simpan saja di lemari. Sudah termasuk seseorang itu dianggap mengacuhkan atau tidak memperdulikan, ya, mengabaikan Al-Quran jika dia mempunyai beberapa mushaf di rumahnya dan ada mushaf yang tidak pernah dia baca. Nah, orang suka saja beli mushaf Al-Quran, simpan saja di rumah, tidak pernah dia baca, cuma satu saja mushaf yang dia baca. Jadi jangan juga memperlakukan Al-Qurannya seperti baca mantra-mantra saja. Jangan. Biasa orang bertanya, yang mana ayatnya yang bagus dibaca supaya dagangan laris, ya, yang mana yang bagus dibaca supaya cepat dapat jodoh. Nah, malah ada yang pernah bertanya, katanya ada ayatnya Ustaz, kalau itu dibaca biar tidak pakai helm, tidak ditilang juga sama polisi. Kenapa bisa? Karena katanya kita tidak akan dilihat, ya. Bukan berarti tidak ada ayatnya, tapi bukan itu tujuan utama Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk apa? Sebagai petunjuk dalam kehidupan keseharian. Maka amalkanlah isi dan kandungannya. Terus yang ketiga, cara kita berkomunikasi dengan Allah melalui salat. Melalui salat secara spesifik, misalnya Nabi sebut di dalam hadis, kalau ada seorang hamba yang membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya, Allah itu berfirman, biasanya diskusi, Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi. Saya membagi salat itu antara saya dengan hambaku. Maksudnya ketika baca surah Al-Fatihah. Ketika ada seorang hamba yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta, Allah langsung menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji saya. Begitu orang yang salat tersebut membaca ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, Allah langsung menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung saya. Begitu dia membaca maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, ya, Tuhan yang memiliki atau yang menguasai hari pembalasan, Allah kemudian menjawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan saya. Begitu dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, maka Allah SWT kemudian menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini antara saya dengan hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Begitu kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, ya, maka kemudian Allah SWT menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Nah, ini semua untuk hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Itu pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, pada saat kita berdoa, terutama di dalam salat, ketika kita sujud memperbanyak doa di dalamnya. Sebelum salam kita baca doa. Semua itu adalah bentuk komunikasi, bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Seperti biasa, saya berikan waktu yang lebih lapang jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan. Saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.